Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris mengenai conditional sentence ya. Conditional sentence ini biasa juga disebut dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat pengandaian. Nah, ditandai dengan biasanya pemakaian if ya. Nah, jadi secara sederhana ini biasanya dipahami tadi sebagai istilahnya kalimat pengandaian. Namun sebenarnya selain dia disebut dengan kalimat pengandaian, ini conditional itu kan asal katanya condition ya. Jadi condition itu kan bisa diartikan syarat sebetulnya. Jadi conditional sentence selain dia disebut dengan kalimat pengandaian, bisa juga disebut dengan istilah kalimat yang bersyarat. Jadi kenapa dia bersyarat? Karena nanti akan ada kata if atau jika ya. Jadi jika itu biasanya menyatakan syarat. Nah, kita sudah sama-sama mungkin sebagian mengetahui ya bahwa conditional ini ada 3 macam ya kan. Yang paling utama tuh biasanya 3 dibahas, walaupun nanti pengembangannya ada banyak ya. Ada mixed conditional, ada mixed conditional ada 2 ya kan. Nah, jadi ada juga zero type ya kan, atau tipe 0. Tapi ini kita bahas pola yang berlaku secara umum aja dulu ya. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Jadi yang pertama, conditional itu ada yang disebut dengan istilah future conditional. Future conditional. Nah, future conditional ini nama lainnya bisa juga disebut dengan istilah conditional sentence type 1. Nah, tipe 1 gitu ya. Conditional sentence tipe 1 atau type 1, atau nama lainnya adalah future conditional. Nah, di future conditional ini yang harus kita sama-sama pahami adalah ini menyatakan satu pengandaian untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi ini adalah pengandaian untuk sesuatu yang masih mungkin terjadi. Jadi ini pengandaian untuk sesuatu, agak singkat-singkat gitu ya, singkat-singkat sebagian kata, sesuatu yang masih mungkin terjadi. Nah, jadi masih mungkin terjadi di waktu mendatang tentunya ya, di waktu mendatang. Jadi di waktu yang akan datang atau pada waktu yang dalam waktu yang dekat ini masih mungkin akan terjadi. Oke. Nah, kalau dari namanya sebetulnya sudah nampak ya, future itu kan masa depan. Jadi sesuatu yang kita andaikan di masa depan itu masih mungkin akan terjadi, masih mungkin juga tidak kan itu. Jadi ini masih mungkin ya. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini adalah masih mungkin terjadi gitu. Baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi dalam conditional sentence tipe pertama atau future conditional ini yang polanya nanti ada 2 macam ya kan, ada 2 komponen. Pertama nanti ada if clause-nya, ada if clause, kemudian diikuti dengan main clause. Jadi ada 2 klausa ya, ada if clause dan main clause. Nah, ini posisi if clause dan main clause bisa aja nanti main clause-nya duluan atau if clause-nya duluan, itu terserah ya. Yang pasti nanti polanya harus begini. Ketika dia nanti if clause untuk tipe pertama ini, rumus kalimatnya nanti adalah if diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk present. Nah, maksudnya itu ya verb 1 ya, atau boleh juga verb 1-nya nanti ditambah dengan s atau ditambah dengan es. Nah, kemudian diikuti dengan objek atau diikuti dengan komplement. Seandainya dia misalnya kalimatnya nominal atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, maka setelah subjek bisa saja nanti diikuti dengan to be. Ya kan, to be-nya adalah is, am, atau mungkin to be-nya adalah are. To be-nya adalah are ya kan. Kemudian setelahnya bisa saja diikuti dengan komplement. Nah, komplement itu bisa meliputi adjektif, bisa juga adverb, atau bisa juga noun,
Dan jika dia misalnya nanti pasif, maka bisa juga setelahnya langsung diikuti dengan kata kerja ketiga. Ya, ini if clause-nya begini dia. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ini ya. Nah, ini if clause. Oke. Nah, sedangkan main clause-nya nanti adalah dia subjek diikuti dengan will. Nah, kemudian diikuti kata kerja bentuk present atau verb one. Tapi kali ini tidak boleh tambah dengan s atau is ya. Nah, hanya saja nanti will ini bisa juga digantikan atau mungkin tidak muncul, dan yang muncul mungkin kata can, atau bisa juga nanti dengan kata may, atau mungkin bisa juga dengan kata must juga sesekali ya. Tapi yang secara umum biasanya ini. Nah, jadi yang inilah dia namanya main clause. Oke. Baik, ini main clause ya. Nah, sekarang kita coba buat contoh. Jadi sebelum kita buat contoh, ingat tadi ya posisi main clause dan if clause ini boleh main clause-nya di belakang atau main clause if clause-nya di depan, ya kan? Atau boleh saling silang lah, boleh di mana posisinya. Yang pasti ketika dia if clause, inilah rumus kalimatnya, dan ketika dia main clause harus ini kalimatnya. Jadi seandainya nanti kita jumpa dengan contoh soal. Contoh ya. Contoh. Ini kita buat yang if clause-nya di depan. If he knows ya, if he knows you, he will invite you. Oke. Jadi di sini karena if-nya duluan, maka ingat polanya harus mengikuti pola yang if clause, yaitu ada if-nya, ada subjeknya, ada kata kerja, dan kemudian boleh ada objek atau enggak. Lalu main clause-nya subject will, invite itu verb one-nya kan gitu. Jadi gitu ya. Nah, seandainya misalnya if clause-nya di belakang, main clause-nya di depan, maka tinggal ubah posisi menjadi he will invite you if he knows you. Nah, gitu ya. Jadi mau posisinya dimanapun, rumus kalimatnya tetap. Hanya saja bedanya nanti kalau misalnya if clause-nya duluan ada koma. Nah, sedangkan kalau main clause-nya duluan tidak ada koma, gitu ya. Nah, saya rasa cukup jelas lah ini. Sekarang kita coba lanjut ke bagian yang kedua. Jadi udah kita bahas future conditional ya. Nah, sekarang kita coba bahas beberapa catatan ya. Lalu sedikit ini kita buat catatan dulu. Nah, ada sedikit catatan. Dalam semua tipe conditional, tipe 1, 2, dan 3 nantinya ada nanti pola yang dia tidak melibatkan if ya. Atau ini bisa disebut dengan bentuk inversi atau pola inversi ya. Jadi ini disebut ada nanti dalam semua tipe, termasuk di tipe 1 ada nanti pola tanpa ya. Pola tanpa if. Nah, pola tanpa if ini disebut dengan istilah pola inversi. Pola inversi. Jadi nanti if-nya nggak dijumpai, emang nggak ada gitu ya, nggak ada. Dan ini hanya terjadi pada if clause-nya saja ya. Pola tanpa if atau pola inversi pada if clause gitu ya, pada if clause-nya. Jadi yang seharusnya tadi itu kita pakai if kemudian subjek verb one, nanti kalau misalnya polanya inversi atau pola tanpa if, maka memang if-nya nggak ada ya. Jadi if clause-nya nanti langsung aja dia menggunakan should di depan, should. Nah, setelah should diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan kata kerja simple atau verb one, atau boleh juga nanti pakai be gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti main clause-nya tetap ya, main clause-nya tetap subjek diikuti dengan will, kemudian diikuti verb one atau diikuti dengan be, atau nanti will-nya boleh juga digantikan sesekali oleh kata can, atau mungkin sesekali boleh digantikan dengan kata may. Nah, gitu ya. Jadi yang ini
if clause namun tanpa if, ya kan? Namun di sini tanpa if, dan yang ini adalah main clause. Oke. Jadi secara penamaan tetap yang ini namanya adalah if clause dan yang ini namanya tetap main clause. Nah, kalau kita tarik contoh yang pada contoh di atas tadi, ya kan, contoh di atas tadi sebagai contoh untuk pola tanpa if ini, maka contohnya menjadi begini kalimatnya. Contoh ya. Jadi kan if he knows you, jika dia kenal kamu. Maka ketika polanya menjadi tidak menggunakan if, kalimatnya diubah menjadi should he know you. Should he know you, he will invite you. Nah, gitu dia ya. Jadi di sini bedanya nih. Pakai should, nggak pakai if, lalu subjek kemudian verb one gitu ya. Oke, jadi kalau dia pakai if tadi kan if he knows you. Sedangkan di sini dia should he know you. Oke. Cukup jelas lah ya untuk yang pola tanpa if ini. Baik, kita lanjut ke conditional yang kedua. Nah, yang kedua namanya adalah present conditional ya. Present conditional, atau ini biasa juga disebut dengan istilah tipe atau conditional sentence type 2. Oke. Present conditional atau conditional sentence type 2. Nah, di tipe kedua ini nanti ini adalah bentuk pengandaian ya, pengandaian untuk sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi atau yang ada pada saat sekarang ini gitu ya. Jadi ini sebuah bentuk pengandaian yang bertentangan lah ya, bertentangan dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, terjadi saat ini gitu. Jadi jika pengandaian itu adalah sesuatu yang terjadi saat ini dan tidak sesuai, maka kita gunakan tipe yang kedua gitu ya. Untuk rumusnya nanti tetap sama ya, ada nanti if clause ya, if clause, kemudian ada nanti main clause. Untuk if clause-nya sendiri itu nanti dia polanya adalah subjek diikuti dengan kata kerja bentuk kedua atau bentuk pas ya kan, kemudian diikuti dengan objek atau diikuti complement, atau jika kalimatnya adalah kalimat nominal, tadi if-nya lupa, if ya. Atau jika nanti kalimatnya adalah kalimat nominal, maka tidak menggunakan verb, menggunakan to be. Dan untuk tipe kedua ini, apapun subjeknya nanti to be-nya adalah were. Baik dia she, he, it, ayu, dewi, ataupun siapapun, tetap to be-nya adalah were ya. Nah, setelah were bisa diikuti dengan complement, atau jika dia pasif ya kan, jika nanti kalimatnya pasif bisa juga langsung diikuti kata kerja ketiga. Oke. Sedangkan main clause-nya itu adalah subjek diikuti dengan would ya. Subjek ditambah dengan would, kemudian diikuti dengan kata kerja pertama, atau boleh juga diikuti dengan be ya. Oke, jadi inilah if clause dan main clause-nya. Oke, ini if clause-nya, ini main clause. Jadi kalau secara tenses dia turun satu peringkat lah gitu ya, dari present jadi past. Kalau tadi dia di future conditional dia misalnya if subject verb one to simple present, maka di sini jadi simple past gitu ya. Secara tenses agak turun satu peringkat. Nah, sama dengan tipe yang pertama tadi, untuk main clause-nya nanti seandainya tidak ada kata would, bisa jadi yang digunakan adalah kata could, atau bisa jadi yang digunakan adalah kata might gitu ya.
Oke, kita buat contoh dulu. Kita buat contoh. Misalnya, if we came earlier, we wouldn't miss the train misalnya. Kalau kami berangkat lebih atau kami pergi lah ya, kami datang lebih cepat sampai sini maksudnya, atau we arrive aja lah ya biar maknanya nyambung gitu ya. If we arrived, nah kalau kami tiba lebih awal, kami nggak ketinggalan kereta. Jadi pada soal ini yang menjadi if clause-nya adalah ini ya, ini if clause. Oke, ini if clause dan ini adalah main clause-nya. Baik. Nah, posisinya sama ya. Mau if-nya di depan maupun if-nya di belakang, pola kalimatnya tetap. Hanya saja nanti ini kalau kita balik nih, ya kan, kita balik posisi main clause-nya di depan, maka kalimatnya menjadi we wouldn't miss the train if we arrived earlier, gitu ya. Earlier. Oke, nah jadi untuk masalah posisi nggak ada masalah, yang penting rumusnya kita tetap ingat mana if clause mana main clause ya. Nah, selanjutnya sama halnya dengan yang terjadi pada tipe pertama tadi, bahwa setiap conditional tadi kan kita udah bilang ya akan ada pola tanpa if. Jadi pola tanpa if itu di tipe kedua juga ada ya. Nah, oh iya, sebelum kita lanjut deh, kita buat contoh yang kedua dulu, gitu aja ya. Kita buat contoh yang kedua, misalnya if she. Nah, she kan biasanya to be-nya was ya, tapi dalam conditional ingat siapapun subjeknya to be-nya harus were ya. If she were here, I would tell her something misalnya, atau I will tell her ya, I would tell her. Jadi dalam posisi ini if clause-nya adalah if she were here, dan I would tell her itu adalah main clause. Kalau dibalik sama aja, jadi I would tell her if she were here, gitu. Baik ya, jadi ini contohnya cukup ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke catatan tadi ya. Catatannya adalah ada nanti pola tanpa if ya. Pola tanpa if, atau tadi disebut dengan istilah pola inversi ya, atau disebut dengan pola inversi. Untuk tipe kedua ya kan, itu adalah kita letakkan were-nya di depan, setelah were kemudian diikuti dengan subjek, setelah subjek kemudian diikuti dengan to infinitive jika kalimat itu adalah kalimat aktif, atau langsung diikuti dengan complement jika memang kalimatnya tidak menggunakan kata kerja, atau jika kalimatnya pasif maka langsung diikuti dengan kata kerja ketiga. Sedangkan main clause-nya tetap ya, subjek diikuti dengan would, lalu diikuti verb one, di mana would nanti bisa sesekali diganti dengan kata could, atau boleh juga diganti dengan kata might ya. Jadi tetap yang ini adalah main clause, ini adalah if clause-nya, cuman tidak menggunakan if, dan ini adalah main clause. Oke. Nah, sekarang kita buat contohnya. Kalau kita ambil contohnya dari contoh yang di atas tadi, if she were here, maka menjadi kalimatnya
were she here, I would tell her. Jadi perubahan hanya ada pada if clause-nya aja gitu ya. Nah, seandainya kita ambil contoh yang pertama tadi, if we arrive earlier, maka itu kan kalimat aktif ya. Menjadi kalimatnya were we to arrive earlier, gitu ya. We wouldn't miss the train, gitu ya. Oke, baik, jadi dari dua contoh ini sepertinya cukup jelas lah ya bagaimana mengubah kalimat tipe kedua, conditional tipe kedua, dari tadinya pakai if menjadi tidak pakai if gitu. Oke, baik, sepertinya untuk tipe kedua sudah cukup jelas ini ya, dari mulai awalnya tipe normalnya ya, kemudian tipe tanpa if-nya sudah kita jelasin. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe yang ketiga. Tipe ketiga. Biasa juga disebut dengan istilah past conditional. Past conditional. Pengandaian untuk sesuatu yang sudah lewat atau biasa disebut dengan istilah tipe 3. Conditional sentence type 3 gitu ya. Nah, untuk tipe ketiga ini tadi sudah sekilas tadi saya jelasin, ini adalah bentuk pengandaian pada satu kondisi yang bertentangan dengan apa yang telah terjadi di masa lampau, ya, atau pengandaian untuk sesuatu ya, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Masa lampau ini jangan dibayangkan harus 10 tahun yang lalu ya, 2 jam yang lalu pun itu masa lampau gitu ya. Oke, baik. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Oke. Jadi nanti pola if clause dan main clause-nya sekarang kita coba buat dulu ya. If clause dan nanti ada main clause. Nah, untuk tipe ketiga ini, if clause-nya nanti adalah if, kemudian diikuti subject, lalu diikuti dengan head. Nah, setelah head diikuti kata kerja ketiga, atau boleh juga diikuti dengan been ya. Setelah head boleh verb 3 atau boleh been. Lihat situasinya. Kalau dia pasif pasti pakai been kemudian verb 3. Kalau misalnya kalimat verbal pasti pakai verb 3 gitulah ya. Nah, kan udah belajar passive voice kita ya. Lalu main clause-nya itu adalah subject diikuti dengan would, dan setelah would ada have, dan setelah have diikuti dengan kata kerja ketiga atau diikuti dengan been. Sama seperti tipe pertama tadi dan kedua, would ini sesekali tidak muncul dan akan digantikan oleh kata could, atau bisa jadi digantikan oleh kata might ya. Oke. Baik, jadi inilah if clause dan main clause-nya. Baik. Nah, selanjutnya kita coba buat contoh ya. Kita lihat dan buat contoh dulu. Nah, contohnya if I had finished it, I would have told you. Ya, jika aku sudah selesai, aku akan mengatakannya padamu. Gitu ya. Ini kalau misalnya if-nya di depan, ya inilah polanya. Namun jika misalnya main clause-nya yang di depan, ya kita tinggal balik posisi aja. I would
have told you if I had finished it. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi kayak udah nggak susah deh, gampang lah ya buat contohnya ya. Nah, sekarang kita coba pelajari lagi. Tadi kan udah kita bahas tipe 1, 2 yang ada pola inversinya ya. Ini lagi-lagi tetap kita harus melihat catatan bahwa dalam conditional tipe 3 juga ada pola tanpa if. Pola tanpa if atau nama lainnya tadi disebut juga dengan istilah pola inversi. Oke. Nah, untuk pola inversi pada tipe ketiga itu if clause-nya nanti kita letakkan head-nya di depan. Setelah head, kemudian diikuti subjek, lalu diikuti dengan kata kerja ketiga atau boleh diikuti dengan been, gitu ya. Sedangkan main clause-nya tetap ya, subjek, kemudian diikuti oleh would, kemudian diikuti dengan have, setelah have lalu diikuti kata kerja ketiga atau boleh juga diikuti been. Nah, inilah if clause dan main clause untuk pola tanpa if atau namanya pola inversi. Oke, ya, pola inversi. Ketutupan ya. Nah, gini ya. Oke. Nah, kita buat contoh deh. Buat contoh dari yang sudah ada yang di atas tadi, ya kan? Jadi seandainya contoh yang kita buat tadi nih, if I had finished it, I would have told you. Maka pola tanpa if-nya menjadi had I finished ya. Had I finished it, I would have told you. Oke, nah jadi inilah dia pengandaian tanpa if untuk tipe ketiga ya. Oke, kayaknya udah hampir semuanya, cuma nanti ada sedikit tambahan lah ya. Tambahannya yang apa ini kita buat di sini note NB aja lah ya. Tadi udah sama sih kayak catatan note lah ya. Jadi catatannya gini, pengandaian atau conditional itu kan pakai if ya. Kalau nggak pakai if maka sesuai dengan polanya, tipenya masing-masing gitu. Namun nanti ada sesekali kita akan jumpai pemakaian kata unless. Nah, unless ini apa lagi? Unless ini nanti dia hanya digunakan ketika kalimatnya negatif ya. Jadi ini maknanya sama dengan if not, gitulah ya. Jika kalimatnya negatif maka kita bisa pakai unless. Tapi kalau udah unless nggak usah pakai not ya. Untuk tipe berapa nih? Tipe semua tipe boleh pakai unless. Jadi misalkan kita buat contoh nih. Contoh ya. Untuk pengandaian tipe pertama misalnya, if I don't come, she will be angry lah ya, marah dia kan gitu. Ini kan kita tipe pertama dan kalimatnya negatif ya, if I don't come. Jadi kan kata kuncinya if dan not. Ketemu nih, ada di kalimat ini ada if-nya dan ada not-nya kan gitu. Oke, jadi ini bisa pakai unless, bisa. Kalau dia kita gunakan kata unless di sini, maka kalimatnya menjadi positif. Hanya maknanya tetap negatif. Unless, nah, unless I come. Nah, unless I come, she will be angry. Karena makna dari unless adalah jika ... tidak. Jika aku tidak datang, kan gitu. Nah, bisa paham ya untuk contoh yang ini ya. Kita buat contoh yang kedua. Misalkan if she were not here. If she were not here, she would
she would apa ya? She would be lost. Jika dia nggak di sini, dia bisa tersesat, kan gitu ya. Jadi ini kan udah ketemu nih syarat untuk dia menggunakan unless. Apa tadi? Ada if dan ada not, kan gitu. Maka ini kalimat bisa kita ubah dengan menggunakan kata unless, sehingga kalimatnya menjadi unless selebihnya tetap ya she. Nah, unless she were here, gitu. She would be lost. Jika dia tidak di sini, dia akan tersesat, gitu. Nah, gimana pula kalau tipe 3? Sama aja, penuhi dulu syaratnya, ada if dan not ya. Misalnya, if I had not apa misalnya, if I had not known, jika aku belum kenal him, dia, I wouldn't atau I would have ignored, aku akan mengabaikan dia. Ya, jadi ada nggak syarat untuk pemakaian unless? Ada if dan ada not ya, sehingga kalimat ini bisa kita sederhanakan menggunakan kata unless. Bentuknya tetap negatif ya, kalimat tetap negatif ya. Tadi dia pakai unless, menjadi unless I had known him. Nah gitu, I would have ignored him, gitu ya. Baik, jadi inilah untuk penjelasan mengenai tipe 1, 2, dan 3, mulai dari pola yang biasa sampai pola tanpa if, dan ini sekilas mengenai pemakaian kata unless. Oke. Sebagai tambahan lagi, tadi kan ini unless ya, tambahan pertamanya adalah unless. Oke, ini kayaknya banyak tambahan ini. Nah, tambahan pertama tadi ini adalah masalah pemakaian kata unless. Nah, selanjutnya tambahan yang kedua adalah masalah meaning atau fakta ya, fact-nya. Nah, karena pengandaian itu pasti ada sesuatu faktanya ya. Seandainya saya kaya, berarti faktanya bisa jadi kaya, bisa jadi tidak. Seandainya dulu saya datang, berarti dulu tidak datang, kan gitu ya. Artinya nanti setiap conditional ada faktanya atau meaningnya. Untuk conditional tipe pertama ya, untuk yang dia tipe pertama, maka nanti faktanya itu ya, bagaimana kita buat supaya lebih rapi gini aja ya. Nah, untuk conditional tipe berapa ya kan, maka nanti faktanya atau sebaliknya, kalau ada fakta ditanya conditional, maka kita juga harus tahu ya, maka nanti faktanya seperti apa, kan gitu. Oke, kita buat dulu tabelnya. Oke, ini ya. Nah, untuk tipe yang pertama atau type 1, maka ini faktanya itu menggunakan bentuk tenses present simple ya, simple, dimana nanti masih mungkin ya. Jadi pertama dia menggunakan bentuk tenses present simple, dan yang kedua nanti dia masih mungkin terjadi, masih mungkin. Nah, indikator kata mungkin nanti bisa jadi dia menggunakan kata ya, bisa jadi menggunakan kata maybe, bisa menggunakan kata probably atau possibly ya kan, dan lain-lain pokoknya yang menyatakan mungkin gitu ya. Itu tipe pertama. Sedangkan untuk tipe kedua itu tenses yang digunakan untuk faktanya adalah bentuk present simple juga ya, present simple, dan dia harus bertentangan ya, bertentangan dengan pengandaiannya. Nah, tipe ketiga, kita buat contoh ya. Tipe ketiga, faktanya
menggunakan bentuk tenses past dan juga bertentangan. Oke ya, bertentangan atau sudah tidak mungkin lagi terjadi. Oke, kita selesaikan tabelnya dulu. Nah, ini dia ya. Ini harus kita pahami tentang penarikan kesimpulan atau tentang memahami makna atau fakta dari pengandaian. Jika dia menggunakan pengandaian tipe 3, maka dia sudah jelas bertentangan atau sudah nggak mungkin lagi gitu ya. Oke, nah kita buat contoh nih. Contoh, kalau pengandainya if I were rich, I would buy it. Nah, berarti faktanya, ya kan? Berarti faktanya di sini kan ini tipe kedua ya. Tipe kedua tadi kan kalau ditanya faktanya dia menggunakan bentuk simple present dan dia bertentangan. Jadi I, bentuk present to be-nya apa? To be I, presentnya am ya. Dan bertentangan karena di sini positif, maka di sini negatif. Jadi if I were menjadi I am not rich gitu. Faktanya saya tidak kaya. Oke deh, ada satu lagi ya. Satu lagi yang ketiga. Nah, catatan atau note yang ketiga adalah jika kita mengandaikan atau jika menggunakan pengandaian. Jadi jika pengandaian ya, jika pengandaiannya berkaitan dengan ya, atau yang menyatakan kebiasaan. Oke, jika pengandaian ini berkaitan dengan kebiasaan kita atau istilah lainnya adalah habit, ya kan? Maka kita menggunakan pola ya, maka kita menggunakan pola sebagai berikut. Ini biasa disebut dengan istilah zero type atau tipe 0 ya. Bagaimana polanya? If clause-nya nanti if-nya diikuti dengan subjek, kemudian verb 1 tambah dengan s atau is, atau kalau nggak butuh maka nggak tambah s atau is ya kan, tambah objek atau complement, dan atau boleh juga to be, is, am, are seperti tipe 1 tadi ya, is, am atau are diikuti dengan complement atau diikuti dengan verb 3 jika dia pasif. Dan bedanya di main clause-nya. Kalau di tipe 1 tadi main clause-nya dia pakai will, maka di pengandaian yang berkaitan dengan kebiasaan atau habitual atau bisa juga general truth lah ya, kebenaran umum ya kan, maka ini untuk main clause-nya cukup subjek tambah dengan verb 1 tambah s atau is tambah dengan objek atau complement, atau boleh juga menggunakan to be ya, is, am atau are yang diikuti complement atau verb 3. Jadi inilah ya untuk untuk pengandaian yang berkaitan dengan kebiasaan. Oke, contohnya, oke kita buat contoh lah ya. Contoh, nah misalkan he usually walks to school. Dia biasanya jalan kaki. If he has enough time. Jika dia punya cukup waktu. Jadi kalau dia misalnya nggak telat kali bangun atau piginya, maka dia biasanya jalan kaki, itulah ya. Ini kebiasaan ini, maka dia gunakan dua-duanya harus simple present atau menggunakan bentuk verb 1 tanpa will ya. Has ini apa bang? Has ini artinya memiliki, gitu ya. Baik, satu lagi deh. Nah nanti pengandaian ada juga yang dia berkaitan dengan perintah ya. Jadi ada juga nanti pengandaian
yang dia yang menyatakan atau yang dikaitkan dengan kalimat perintah gitu ya, kayak mana istilahnya, untuk membuat pengandaian untuk membuat kalimat perintah. Nah, untuk membuat kalimat perintah. Oke, maka gunakan pola if diikuti dengan subjek, kemudian diikuti verb one, boleh tambah s atau is kalau subjeknya tunggal ya, tambah objek atau complement, atau boleh juga menggunakan to be is, am, atau to be are, lalu diikuti complement atau diikuti verb 3 jika dia pasif. Kemudian nah, tidak pakai main clause, dia langsung kalimat perintah, sehingga selanjutnya diikuti dengan bentuk kata kerja pertama, atau bisa juga ditulis dengan istilah infinitif atau dengan don't infinitive plus infinitif ya, don't plus infinitif atau be ya, atau be. Jadi ini if clause-nya tetap sama ya, if clause-nya tetap sama, hanya saja nanti dia diikuti dengan kalimat perintah. Ini kalimat perintah. Oke, kita buat contoh satu. Contoh ini sering kita gunakan nih di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya, if you don't know, kalau kamu nggak tahu, ask me, tanya aku, gitu ya. Atau misalnya, if you move, jika kamu bergerak misalnya ya, there. Atau if you meet her, don't tell anything, jangan sampaikan atau jangan ceritakan apapun gitu ya. Jadi ini hal-hal yang biasa lah gitu kita jumpai. Oke. Baik, sepertinya sudah tuntas. Mudah-mudahan penjelasan mengenai conditional dari mulai awal tadi sampai yang terakhir ini memberikan banyak manfaat ya. Jadi kita kalau flashback, kita review lagi tadi. Conditional itu adalah sebuah kalimat pengandaian atau kalimat bersyarat. Ada tipe 1 ya, untuk pengandaian yang masih mungkin. Ada tipe 2 untuk pengandaian sudah tidak yang bertentangan ya dengan apa yang terjadi saat ini. Dan ada tipe 3 untuk pengandaian terhadap sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Dan yang harus diingat tadi ada pola tanpa if. Lalu kita ada beberapa catatan penting ya. Catatan ini sangat penting saya rasa ya, sangat penting catatan ini. Oke, yang pertama tadi adalah pemakaian unless. Jadi digunakan untuk pola negatif ya. If-nya negatif maka boleh pakai unless saja. Dan penarikan makna ya, kesimpulan atau fakta ya. Jadi selain tadi unless, kita juga mempelajari atau membahas tadi ini unless sudah ya. Yang kedua adalah masalah meaning atau fakta, dimana tipe 1, 2, 3 memiliki faktanya masing-masing. Ini satu contoh tadi kita buat. Dan yang ketiga adalah pengandaian berkaitan dengan habit. Dan yang keempat adalah pengandaian untuk membentuk kalimat perintah. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jika tidak keberatan silahkan di share video ini dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.